saatnya makan untuk 70 ekor sulcata. Penasaran kan? Penasaran kan? Ayo siap ya. Om Mem, kalau mereka masuknya gimana? Tapi jangan nanti istri di rumah ya. Gue tidur di antara puluhan sulcata. Hey, selamat datang di The Hakim's Channel. Ayo dong, subscribe please. Subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, subscribe. Jangan lupa tekan belnya juga. Oke ya, ini dia video untuk hari ini. Assalamualaikum. Dan ini kita berada di lapangan kosong. Buat apa ya bahas lapangan kosong? Mending kita panggilkannya. Ini temen gue, udah lama gue pengen kesini, tapi nggak jadi-jadi. Terus pas gue liat callingan, oke, akhirnya gue harusnya emang hari ini harus datang. Om Mem, sini. Urban Squad Farm, apa kabar? Baik. Akhirnya ya ketemu ya. Dari bulan apa gue mau kesini? Juni kayaknya. Juni. Gue tadi sampai lihat itunya, Instagramnya. Oh iya, gue udah komunikasi dari bulan Juni mau kesini. Loki Hakim udah, Pingkan Mambo udah. Siapa lagi sih? Siapa lagi ya? Antara itu sih. Dan teman-teman yang lainnya ya. Nih, Instagramnya Urban Squad Farm ya. Punya YouTube channel juga Urban Squad Channel. Oke. Tapi jauh-jauh gue kesini. Gila lu, masa gue cuma diliatin lapangan kosong gini doang? Ini tempat mainnya doang dia. Siapa yang mau ngajak main? Ada ayamnya tuh di dalamnya. Main. Ini guys, ini gila loh. Dia punya farm, isinya sulcata semua. Kura-kura terbesar ketiga di dunia setelah Galapagos, Aldabra, kemudian sulcata. Betul ya? Betul. Mana itunya? Kita lihat di dalam lo. Langsung kasih makan ya. Kita keluarin ya. Emang dikeluarin? Kita siapin dulu makannya yuk. Oke, makanan siapin. Oke, saatnya ternyata sekarang tuh saatnya mau makan bersama dengan kura-kura. Jumlahnya ada berapa kura-kuranya? 70. Guys, di rumah gue sulcatanya indukan cuma 7. Itu aja udah sempit banget. Dia punya 70. 10 kali lipat daripada punya gue. Makanannya, ini apa? Pumak. Pumak ini kok malah diberantakin sih? Mau syuting ini? Kaburin. Hah? Pada baris berbaris. Kita bahas satu persatu ya makanannya ya. Ini dirobek atau gimana sih? Jangan sayang plastiknya. Ini pumak. Nah, Kenapa harus pumak? Pumak itu salah satu yang paling bagus ya buat tortoise. Ininya seratnya tuh bagus banget ya. Ya. Dan ini tuh agak cukup sulit dicari sayuran pumak ini. Maksudnya nggak di setiap pasar ada. Ya. Jadi harus ya. pesen dulu. Harganya pumak tuh berapa sih sekarang? Sekarang itu sekitar 25.000 sekilo. Kalau selada? Selada 20.000. Oh, Ada. bener kan? Lebih mahalan pumak ya? Iya, Tapi mahal katanya nggak pumak. jauh-jauh banget juga sih. Nih, pumak itu biasanya sih ini masakan Chinese ya. Ya. Bikin dari sayuran ini, tapi ini tidak terlalu populer di ibu-ibu. Bener kan? Betul. Jarang yang tahu. Nah, pumak ini tuh menjadi salah satu makanan favorit dari sulcata. Pumak. Berapa banyak lu pumak sehari? Sehari itu Berapa kilo? sekitar yang sekarang ini 30 kilo. 1 kilo 25.000. Berarti 750.000. Ya, kurang. Au! Pumak, terus apa lagi? Ini rumput. Ini rumput Segar. segar, Mereka suka juga ya? suka. Suka. Terus apa lagi? Ada timun, kita pakai timun juga. Dia takut becek apa ya? Kasih timun ya? Kasih timun. Oh, timun mereka suka juga ya? Suka. Jadi ada airnya soalnya Kandungan bisa airnya kandungan tinggi, airnya tinggi. betul. Berapa banyak timun? Timun itu kita ini sekitar 10 kilo ya. Wow, total 10 kilo. Gila ya. Gua aja ngurus segitu aja udah berat, apalagi lu. Terus apa lagi? Nih, yang Kayak menarik gitu. adalah selain ini, guys, sedikit sini, sedikit di sini. Di sini ada
kaktus. Nih, kaktus ini bukan hanya hiasan atau peliharaan doang ya. Ini pun menjadi salah satu makanan favorit dari si kura-kura. Nih, ini. Pegang dong. Betul beneran. Nih, kaktus apa namanya nih? Kaktus centong. Kaktus centong. Kaktus centong menjadi salah satu favorit juga. Betul. Tapi boros banget tapi kalau kaktus ini. Ya, kaktus doyan banget ya. Benar. Tapi ini belum tumbuh udah dimakan. Nggak muter. Ini kangkung juga ya. Kangkung boleh nggak sih? Kangkung itu jangan terlalu sering sih ya. Kalau di sini sering Ya. mencret jadinya. Tuh, kalau terus kangkung. itu juga kol juga jangan Ya, juga itu jangan. kembung ya. Ya, Yang maksudnya gasnya. yang paling bagus tuh inilah yang kita kasih ini rekomendasi banget ya. Betul. Kita lihat Boleh ya? saatnya makan untuk 70 ekor sulcata. Penasaran kan? Penasaran kan? Ayo siap ya. Saya mau buka mana ini? Siap ya? Tuh makan. Oke. Siapa duluan? Makan. Makan. Pakai kabel itu kabel garis ini. Terus. Guys, lihat deh, ini kayak sudah diatur. Ini menjadi satu kebiasaan mereka, jadi dibuka langsung keluar sendiri. Nggak diangkut-angkut. Wow. Kamu yang kalau mereka masuknya gimana? Sendiri. Setelah puas mereka masuk sendiri aja. Masuk sendiri. Udah keluar, kenyang, makan, berendam, dia masuk sendiri. Ini seru banget, Tuh lihat deh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah nih, sampai 10 penuh. Nah, kita akan lihat ya, mereka akan berbaris dengan teratur. Kalau lagi mood, kalau enggak ya mereka juga berantakan juga. Atau berbaris jangan-jangan. Biasanya udah mulai tahu dia spot-spotnya sendiri. Jadi si A tetap di situ, si B di situ gitu. Oh nggak, dia udah tahu sini penuh, dia mulai cari sebelahnya. Oke. Gila. Tuh. Lihat ya. Wow. Ayo makan. Mereka udah tahu ya. Iya, udah tahu. Jam makannya tuh jam berapa biasanya mereka? Pagi? Pagi biasanya jam 9 sama jam 3. 2 kali? 2 kali. Oke, ini pagi nih. Pagi dibuka, mereka makan. Tuh. Udah gitu mereka masuk dulu atau mereka main di sini aja? Biasanya main bentar, sebagian besar masuk. Jam 3 itu keluar lagi semua? 3 mulai keluar lagi. Abis itu masuk semua? Masuk semua. Ada yang suka nggak masuk nggak? Paling kalau malam itu 2 lah yang kita harus angkat sendiri. Oh, oke, berarti Dia udah udah tahu. kebiasaan ya? Membiasakan ininya lama nggak sih dari awal mereka nggak tahu gitu? Biasa 2 minggu awal lah ya, dia udah mulai tahu tuh jam 3 udah mulai ngerapat aja di sini. Seru banget. Nih sambil nunggu semua peserta makan siang ini sebetulnya sarapan mereka agak kesiangan, biasanya jam 9, ini jam 11 guys. Oke, ini kita sambil melihat ya jantan dan betina. Ada 70 ekor total di sini. Tuh, Jantannya ada berapa ekor? jantan itu 20. Dari 70 jantannya 20 ekor. Oke, berarti berapa banyak? Hitungin dong. 20 banding 50 itu berapa sih? 2 banding 5, 1 setengah ya? satu jantan, 3 istri lah gitu ya. Betul. Jantannya. Wah, yang di rumah 1 jantan, 6 istri. 1 jantan, 6 istri di rumah ya. Oke, ini. Yang jantan yang mana? Yang jantan yang namanya hitam. Yang apanya? Tulisannya. Hitam. Yang namanya putih ini betina. Oh, ini dinamain Evi. Ada Evi, ada Lala, ada Vina. Ini nama mantan lu ya? Ya, sebagian besar. Ketahuan nama mantan jadi nama kura. Daripada dibuang ke sampah. Oke, ini tapi nggak semuanya dikasih nama dong. Ini yang udah indukan banget kali ya? Yang udah indukan, karena kan lahir kita startnya kan dari 40, baru nambah-nambah. Yang lahir nambah itu kita belum sempat kerjain namanya itu. Tadi dulu. Lu pertama tahun berapa? Baru mau 2 tahun lalu sih. Baru 2 tahun? Baru 2 tahun. Ngeselin banget dia. Gue udah bertahun-tahun loh.
Tapi dia baru 2 tahun tapi langsung banyak gini. Oke, jadi 2 tahun yang lalu datangin langsung dari Afrika. Iya. Berapa ekor awal? 40. 40 ekor itu yang kasih nama. Iya. Selanjutnya tambah lagi. Tambah lagi. Kenapa lu pilih white coat? Karena kalau kita hunting satu-satu, sulit juga yang size besar ini. Betul. Satu. Dan ini bisa kelihatan guys, ini adalah kura-kura yang dikirim langsung dari sana dan dari alam ini ya. Iya. Bukan dari peternakan di sananya, karena di sananya tuh banyak banget. Dan Indonesia menjadi salah satu yang pemelihara yang cukup handal ya. Handal. Dan ini bentuknya juga beda antara yang peliharaan manusia sama yang dari awal sudah ada di penangkaran ya. Ya. Dari domnya ya. Dari domnya, smooth-smoothnya kan beda ya. Nih, ini tuh lebih rata gitu. Terus lebih memanjang, terus lebih ceper. Betul. Kalau biasanya kalau peliharaan orang dari kecil itu Ini salah satunya nih. tuh kan, bener ya? Betul. Nih, gue dari tadi ngeliat ini kok agak aneh sendiri nih. Kalau ini peliharaan ya, Ya, contoh kayak ini nih kita hunting di Bandung, ini kita hunting juga yang piramiding ya. lebih high dome, terus lebih piramiding Piramiding. dan tidak smooth ya. Kalau ini tuh smooth, ceper, melebar, Ya, rata-rata gitu ya. Rata-rata gitu. Lebih detail lagi, yang jantan yang mana? Ini dia. Coba diliatin. Nih, yang jantan nih. Nih. Nah, kurang tuh. Oh Ada iya, yang tunggu ada yang lebih gede gitu. Nah, ini jantan nih. Ini jantan banget nih. Ini gue ngomong lamain dikit ya. Biar dia pegel guys. Ini tanda jantan. Cekung mukanya merah. Mukanya merah. Udah. Kalau betina yang ini ya. Ini betina ya. Itu Betina. Kan gue yang gede bikin lagi. betina. Nih yang betina. Betina ya, rata. Oke. 1 ekor bertelur berapa banyak? Kira-kira 15 sampai 25 ya. Betul sekali. Kok gue kayak kuis ya? Gue nanya, Tebak-tebakan. gue membandingkan pengalaman gue sama pengalaman dia. Betul, 15 sampai 25 ya. Iya. Dan rata-rata 100% menetas ya. Kalau inkubasinya betul. Betul. Inkubatornya Mas Ivan yang paling bagus ya itu ya. Ya, karena kan masih sedikit. Kalau segini pakai inkubator itu mah tekor juga. Benar. Oke, binatang ini, sulcata ini adalah kura-kura darat. Tapi walaupun kura-kura darat, bukan berarti dia nggak perlu air, gitu dong. Betul. Kadang-kadang orang, ini kan kura-kura darat, nggak boleh kena air. Hei, kata siapa? Mereka juga tetap makhluk hidup tuh semuanya memerlukan air. Betul. Selain untuk dimakan juga, tapi juga mereka suka berendam juga ya. Ya, buat dia berendam sering dia. Itu dia makanya suka berendam. Suka masuk sendiri, jalan sendiri dia. Kalau makanya kita dari awal udah desain 2 kolam buat mereka itu. Iya. Seru banget. Dan ini cuacanya lagi bagus, panas. Kalau lagi hujan gimana? Mereka keluar nggak? Banyak suka main air juga sih kayak gitu ya. Oh iya, main air gitu. Iya. Sini. Ini sampai di itu cewek lu. Main tinggi aja lu. Hei. Selain rumput, pumat, timun dan sayuran yang lainnya, tadi gue udah bahas. Ini tuh centong. Kaktus centong. Bahkan di alamnya tuh sebetulnya mereka tuh makannya ini ya. Iya. Karena di sana tuh emang banyak. Burung-burungnya Betul. banyak. Ini apa? Ini kembang sepatu, bunga kembang sepatu. Coba ini. petikin tuh. Kasih aku dong. Mau pakai? Sosis. Ini bukan sembarang kembang. Ini bukan kembang sepatu, tapi ini juga mereka juga suka. Tidak hanya ini, daunnya juga ya. Ya, daunnya mereka Petik makan satu ya. semua. Kita buktikan ya, mereka tuh suka daun kembang sepatu, kembang sepatunya juga, dan juga kaktus centong. Betul ya? Iya. Yuk kita kasih ya. Kembang sepatu. Ini lihat nih. Kembang sepatu itu kenapa mereka suka banget ya? Kayak candy-nya buat Iya, mereka ya? ada. Tuh. Nah, sekarang daunnya. Nih. Dia lagi semutut. Nah, sekarang daunnya nih, daun kembang sepatu. Kembang sepatunya udah nih. Ini daunnya nih. Enak. Tuh. Ini makan langsung. Nih. Nah, udah oke. Selanjutnya nih, gimana kalau mereka makan kaktus centong? Ini kayaknya lapar banget nih.
Kaktus. Cepet masuk TV gila nih. Ini mau kemana? Nih tuh udah digigit. Sambil jalan sambil ngigit gila lu. Ini udah mulai pada kenyang. Ini lagi. Am. Makan dulu. Rela. Enggas. Mantan lu yang keberapa itu Enggas? Itu mantannya si Kowil tuh. Kau beneran? Ya. Cowok ini. Iya itu. Gua lupa kalau ini ada laki. Tuh. Udah kena enak baru dia. Enak lu. Nih empuk nih. Aduh enak banget ini. Jadi kalau buat mereka tuh ini tuh seger banget. Jadi ada teripati airnya juga tuh. Aduh enaknya. Oke. Jadi banyak sekali makanan-makanan sebagai alternatif untuk sulcata ini, dan ini harus tahu supaya ketika si sulcatanya itu lagi mogok makan, yang mau yang ini ada alternatif yang lain Kadang kan gitu ya. bosen juga ya mereka. Betul. Oke. Ada treatment lainnya lagi yuk. Oke guys. Nah kalau gitu kan udah bule ya. Mumpung panas gini dia berjemur aja deh, berjemur dengan sulcata yang luar biasa. Wow. Gue tidur di antara puluhan sulcata. Ini main Latino. Ya Rano, belum gede. Tapi bentar lagi udah tuh. Urban Squad. Oh kita itu yuk, mandiin yuk. Yuk kita coba ya. Itu tuh bagus banget tuh si Jero tuh. Ini dia. Kosong. Jadi ini kalau yang lihat gini, kura-kuranya kok pakai kucel-kucel? Ya karena di sini buat 3D, buat peliharaan. Itu emang biasanya pada dibersih dari ini ya, dimandiin dan lain-lain. Nah sekarang walaupun demikian, secara rutin juga mereka dibersihkan karena takutnya ada beberapa kotoran atau penyakit yang tidak terlihat ya. Betul. Penyakit kura-kura itu apa aja sih? Cacingan sih ya kalau yang udah gede gini. Itu dilihatnya dari kotorannya. Dari kotorannya, terus bentuk pupnya, itu biasa kelihatan. Kabur terus dia. Ini kan kasih sabun, terus juga disikat, tapi tetap disikatnya tuh gak bisa keras banget kayak nyikat lantai kamar mandi, gak bisa gitu karena di sininya pun ada saraf-saraf yang tipis kali ya. Dulu gue pas belum tahu disikat biar bersih sikat, tiba-tiba keluar kayak darah-darah kecil gitu dari sela-sela ini nih, sela-sela garis-garisnya itu. Growth line-nya dia nih ya. Betul. Nah ini growth line-nya, nah ini kayak hitam-hitam ini tuh, ini menambah pertambahan ukuran itu dari sini ya. Ya pertumbuhan. Makin gede gitu. Dia pengen dimandiin. Oke, sini. Iya tuh, lihat. Sebelum dan sesudah. Tuh. Beda banget kan ketika udah gini kelihatan cantiknya. Sini. Gondrong. Lu jangan jemur sini, bantuin gue. Aduh, kaki gue diinjek. Wah, sakit gitu ya. Diinjek kan? Ini putih ini apaan sih? Urates itu. Urates itu apa sih? Urates dia jadi pup dia harus keluar, yang itu nanti bisa jadi penyakit. Jadi kalau pup kura itu justru harus keluar ada yang putih-putihnya ya. Itu adalah kalau dia tidak mengeluarkan putih-putih itu berarti harus diperiksa juga ya. Betul. Secara berkala atau sih itu urates keluar tuh? Seminggu 2 kali rutin keluar udah cukup sih. Oke. Itu tuh apa sebetulnya? Dia itu kayak apa ya, gabungan. Ada kalau kita kelebihan kasih kalsium apa, jadi harus dibuang oleh dia. Harus dibuang. Malah jadi batu di dalamnya. Guys, dan ketika sudah bersih gini baru kelihatan tuh warna aslinya mereka tuh seperti ini tuh. Tuh. Ada yang coklat muda, ada yang coklat tua, ada hitamnya tuh banyak, coklatnya banyak, ada yang sedikit gitu ya. Ya, ini kan jadi bule kan. Iya benar. Ini dimandiin itu nggak rutin setiap hari dong? Enggak sih, kita biasa paling sebulan sekali. Iya betul. Karena kalau kondisi basah gini dia ke pasir jadi nempel. Iya benar.
Si Jero cantik banget ya. Seneng deh ngeliat dia nih. Ini high dome banget, tapi bagus. Tebal ya. Betul. Nih, sebelumnya ya. Nih, sebelumnya gini ya. Kita iya, coba tusuk. Ini juga bagus. Dia mau masuk kamera ya. Yang gue kelimbatin dulu ya. Pakai wax nggak? Ada kelakuan. Nah, dilap, coba dilap. Oke. Nah, kita keringkan dulu. Mereka pun punya hak untuk cantik, untuk cucok. Nah, setelah itu biasanya kita lanjutkan dengan memberikan ini ya, wax ya. Betul. Ini pelembab tempurung kura-kura. Jadi dia tuh harus lembab juga ya. Betul, jadi membantu dia mencegah piramidin sebenarnya. Seperti ini perawatannya sebetulnya simpel, tapi ya kadang-kadang kalau yang ukuran baby memang itu agak lebih rentan ya. Agak rentan. Rentan sekali. Jadi banyak juga yang nyubi-nyubi yang baru mencoba untuk pelihara kura-kura sulcata yang populer sekarang. Banyak yang mati, sakit. Betul, karena salah satunya kurang cahaya matahari, asupan gizinya juga kurang juga ya. Ya. Betul. Jadi kalau terlalu lembab juga bahaya buat mereka ya. Betul, pasti jadi pilek. Nah, kalau udah pilek nggak bisa karena nggak bisa dikerok. Nggak ada yang buat dikerok memang mereka. Coba hasilnya ditunjukkan masing-masing. Nah, iya, tunjukin. Iya. Dia pup, bagus nih. Ayo angkut. Ayo angkut, bagus. Yang menang siapa nih? Belum berat ya? Ya nggak usah pakai kaki. Oke, berat. Nih, cantik-cantik banget kan? Tuh, pemenangnya adalah tuan rumah. Curang lu nyari yang beneran Kinclong bagus. ya? Kinclong banget lagi. Tahu dong yang mana. Banyak sekali yang pelihara baby tapi kayaknya tadi gue di situ berarti mereka bertelur di situ juga. Betul. Itu rumahnya dia bertelur. Jadi Dan mereka tidur. kawin di situ, bertelur di situ. Betul di situ. Kita cari-cari yuk. Boleh, Kali ya? aja ada telur yang ada di dalam tanahnya ya. Ya. Berat ya? Yuk kita akan hunting telur kura-kura sulcata. Guys, ini nih di sudut-sudut itu tuh pada gali-gali, sibuk gali-gali ya. Iya. Itu jadi kalau kura-kura udah gali-gali, salah satunya berarti dia udah mau bertelur. Tapi kadang-kadang bukan buat bertelur juga mereka gali-gali juga ya. Iya, mereka ada habitnya mereka juga sih. Betul. Jadi suka ketipu ya. Nah makanya di bagian tekstur kakinya itu ada kayak duri-duri gitu. Nah itu untuk menggali, dan gali itu bisa dalam sekali ya. Bisa. Kaget. Bisa sampai segini ya. Bisa full, bisa semeter. Dan ini nih ada dua ibu nih lagi gali-gali, yang itu gali, yang ini juga menggalinya sudah dalam sekali. Mas ada telurnya? Nah, ini dia nih pasti udah bertelur. Ada telurnya. Tunggu, saya ambilin pelletnya ya. Pelit, tuh, udah disiapin ya. Nah, ini pelit ini tuh untuk menyimpan telur-telurnya dulu sebelum dimasukkan ke inkubator. Sudah Bu, sudah melahirkannya Bu. Ya udah, yuk naik. Ayo naik. Nah, kita angkat. Ini harus diawasi karena ada beberapa kejadian si telurnya tuh pecah karena keinjek sama induknya sendiri. Ini. Telurnya tuh memang bulat seperti ini guys, bulat seperti bola pingpong atau bola golf. Nih. Dan satu hal adalah kalau kita ngambil telur kura-kura khususnya tidak boleh dibalik-balikin. Jadi ketika ngambil gini langsung simpan. Kalau tidak seperti itu bisa bolak-balikin bisa nggak jadi ya. Bisa nggak jadi. Jadi beneran keluar gitu harus diangkat seperti itu juga. Ya. Berapa lama di itunya tuh ditetasinya? 100 hari lah kurang lebih. 100 hari kurang lebih 3 bulan. Ada yang jenguk, makasih ya Jeng. Ini betul baru ngelahirin, nggak mau kaget lagi. Ada lagi nih. Aduh deh, nih. Oh. Banyak loh, bisa 15 sampai 20. Kita dulu. Mana
dia gini. Seru banget ini kawan. Lihat gali gini ada tuh. Seneng banget. Beruntung banget tuh. Dah banyak. Aduh. Ya papa itu wajar. Pecah guys. Gue ngambilnya terlalu kenceng. Pecah. Gimana? Nggak apa-apa. Kan banyak juga ntar tukeran. Ini pecah. Nggak apa-apa. Ini kadang-kadang pasti ada aja sih yang pecah dari dia. Keinjak sama dia kok, keinjak. Jadi tadi pas dia mau keluar gitu. Ngedorong ya. Oke, udah aja ya, biarin aja yuk. Ya, biarin nanti. Masukin inkubator aja yuk. Yuk. Guys, pecah. A few moments later. Guys, sudah 100 hari alias kurang lebih 3 bulan akhirnya menetas. Nah. Ini sih nggak fresh baru menetas banget ya. Nggak. Ini usianya berapa? 3 mingguan 3 ya sebulan lah ya. Sebulan. Karena kalau baru menetas itu kebetulan lagi nggak ada yang baru menetas ya. Di bawahnya itu suka ada keadaan makanan gitu ya. Ya, Kayak ari-arinya ari-ari, itu. bener. Coba Di sini tunjukin mas. ya. Nah di situ tuh kayak ari-ari gitu. Nah itu tuh untuk persediaan makanan dia gitu. Sampai dia menyusut kayak diserap sama tubuhnya. Baru seperti ini. Coba yang masih ada nggak ya yang ini? Nah, ini masih ada ujungnya nih, tapi udah tinggal nunggu iya, copot itu nih. bener. Gue harus menemukan juga. Bentar guys. Mana ya? Duduk, Biasa sih udah Iya. 10 hari udah mulai ya. Nah kayak gini nih, kayak gini nih. Ini yang titik hitam ini adalah ari-ari yang sudah mencius masuk ke tubuhnya. Udah, kalau udah gini udah. Dan ini lu pakai apa sih? Ini pakai koko khas. Kalau baby tuh lu begini caranya. Iya, hampir semua sih sekarang. Ini cara yang paling simple ya. Karena kan kayak gini kita ganti tuh 3 minggu, 2 minggu sekali cukup. Sebetulnya fungsinya buat apa ini tuh? Ini fungsinya dia buat nyerap air, kotoran-kotoran juga ke bawah. Oke. Nah perawatan baby, tips dari Urban apa? Jaga suhu di 31 sampai 32 Celcius ya. Itu paling penting suhu sebenarnya untuk baby. Kasih lampu berarti? Lampu, kecuali kita punya rumah yang panas sekali ya. Betul. Cuman tetap lampu lah. Dijemur juga? Rendam jemur seminggu 3 kali. Direndam tuh jangan sampai tenggelam ya, tapi setengah body sampai ini aja, sampai batas mulutnya Ya. gitu. Bahkan ada yang ngomong juga kadang-kadang sekali dibikin berenang kata aduh ya guys, ada kameramen gue disodok sama Nih, Bang Bola. lagi gini dari bawah dia nyodok. Oke, nah jadi di sekali-kali dibikin berenang katanya supaya dia dipaksa tanda kutip untuk minum karena ini tuh malas minum, Iya, betul kan? betul. Jadi kadang-kadang ini kekeringan. Nah, penyakit baby itu apa aja? Aduh, mau lewat tuh. MBD. MBD itu apa sih? MBD itu penyakit tulang ya. Iya. Dia itu jadi kan kalau pertumbuhan tulangnya terganggu. Jadi lagi lihat tuh. Ada lagi kura-kura yang pengen Mau ikut eksis. syuting dia. Udah geser dikit itu mau menumpang lewat. Ini ya, kalau suruhnya syuting savana tuh ada-ada aja. Pemain gue tuh harus siap dilecehkan oleh binatang-binatang. Nah, MBD itu apa? MBD itu jadi dia penyakit tulang ya, yang dimana pertumbuhannya dia tidak sesuai umurnya. Jadi patokannya itu dia lembek pertama. Dia lembek dan Tapi kalau bawahnya lembek ini tanda masih bayi. iya, kan. Oh ini masih bayi, Tapi- ini tuh agak-agak lembek. Tapi kalau misal atasnya agak lembek itu salah satu ciri-ciri MBD. Atau bisa dibantu tembak dengan lampu flash. Misalnya ini lampu flash kita tempel, dia akan jadi kayak lampu neon tembus pandang. Terus semestinya kan dia kita tempel ya ketutup dong, tidak ada cahaya lagi gitu kan. Kalau kita tempel dia tembus keluar cahaya, itu ciri-ciri MBD. Coba mana ada HP nggak? Nah, ada. Nah. Nah, ini kan ada flash. Ini nggak tembus. Tuh, nggak tembus. Tapi kalau batu akik itu bagus lah. Tembusnya bisa 7. Kalau tembus. Di sini nggak ada yang MBD ya? Gue nyari yang Semoga sih nggak ada ya. gue nyari yang sakit. Nggak nih, nggak ada. Jadi jangan dibilang Nora katanya. Belajarnya kura-kura, tapi kayak belajar batu akik di gini-gini. Ada kelakuan. Nah, Aman.
Nah sebetulnya si lampu flash ini, lampu senter gini tuh juga untuk telur tadi digituin juga kelihatan mana yang fertil, mana yang infertil ya. Kalau ada urat-uratnya. Ya, urat-uratnya semua. Gitu. Ada penyakit lainnya adalah flu. Itu bahaya sekali kalau misal si babynya itu sudah mulai ada apa lendir-lendir kayak ingus di hidungnya. Itu tuh bahaya sekali karena itu menghambat pernapasan dia dan bisa jadi kematian juga. Ya, baby masih bahaya sih. Betul. Ada juga jamur. Jamur ya. Jamur, nah kalau jamur itu biasanya di itu tuh di dekat mulutnya, Sela-sela di sela-sela sini. itu di lehernya gitu. Nah itu tuh bahaya karena bisa sampai yang paling parahnya itu si rahangnya itu bisa copot, gitu kan? Ya, bisa. Itu bahaya banget. Jadi kalau misal mau pelihara baby khususnya diperhatikan tadi jangan tembus, kemudian tidak ingusan, matanya cerah dan juga tidak ada jamur di sekitar lipatannya. Gitu. Ini sehat-sehat banget, sumpah deh. Makanannya kalau segede gini juga sama ya? Sama, cuman kita potong kecil-kecil. Kalau indukan kan kita main lempar, Betul, dia betul. kita potong kecil-kecil aja. Oke guys, bye-bye. Follow IG-nya, subscribe channelnya. Dah, assalamualaikum. Ini beneran. Iya, beneran. Coba cek.